Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal dzudami wa min say'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang salih dan salihah di kelas 4, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit yang berbahaya. Anak-anak yang salih dan salihah di kelas 4, jangan lupa senantiasa memperbanyak doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni, kalau itu adalah untuk kita sendiri, ya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal dzununi wal judami wa min sayil asqam. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itulah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita memasuki semester kedua. Pelajaran yang pertama yaitu tentang hukum alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dua hukum alif lam yang ada di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana yang alif lam qamariyah, mana yang alif lam syamsiyah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tidak tertukar. Anak-anak yang solih dan solihah, dalam Al-Quran terdapat kata-kata yang diawali dengan huruf alif dan lam, ya. Contoh yang diawali alif dan lam, kemudian tidak diawali alif dan lam. Kita lihat contoh yang diawali dengan alif lam adalah al-kitabu, al-kitabu, ad-dinu, ad-dinu. Perhatikan dua contoh tersebut beda cara membacanya. Yang pertama al-kitabu, al-kitabu dibaca alnya. Yang kedua ad-dinu, ad-dinu, lamnya tidak terbaca. Kemudian tidak diawali alif lam, kitabun, dinun. Dalam ilmu tajwid, kata-kata yang diawali alif dan lam memiliki cara membaca yang berbeda. Contoh di dalam Al-Quran, perhatikan kolom pertama, Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Contoh yang kedua, "Min syarril waswasil khannas, minal jinnati, minal jinnati." Dalam kedua kolom tersebut terdapat perbedaan dalam membaca alif dan lam. Coba anak-anak semua perhatikan, ya. Contoh kolom yang sebelah kanan itu membacanya qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah kiri min syarril waswasil khannas, ya. Ada perbedaan cara membaca alif dan lam. Lanjut, berikutnya adalah lantas terbagi berapakah hukum alif dan lam dalam ilmu
tajwid. Hukum alif dan lam dalam ilmu tajwid terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiyah. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas karena bertemu dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Nah, berikut ini adalah beberapa huruf alif lam qamariyah. Yang pertama alif, kedua ba, ketiga ghin, keempat ha, kelima kha, keenam kaf, ketujuh waw, kedelapan kha, 9 ain, 10 qaf, 11 mim, 12 ha. Nah, itu adalah huruf alif lam qamariyah. Nah, rangkaian dari huruf-huruf tersebut tersusun ke dalam sebuah kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, itu adalah beberapa dari huruf alif lam qamariyah. Jadi ingat, dihafalkan ya beberapa huruf alif lam qamariyah sehingga nanti ketika membaca Al-Qur'an tidak keliru lagi. Ini kita bahas tentang alif lam qamariyah. Pertama adalah asal kata, kedua alif lam ditambah huruf al qamariyah, kemudian menjadi alif lam qamariyah. Asal katanya ikhlasun, baqaratun, ghasyiyatun, fatihatun, qur'anun. Nah, itu asal katanya. Kemudian alif lam plus huruf al qamariyah, ikhlasun ditambah al, jadi kemudian baqaratun ba plus al, ghasyiyatun ghin plus al, fatihatun fa plus al, qur'anun qaf plus al, menjadi al ikhlasu. Kemudian al baqaratu, kemudian al ghasyiyatu, kemudian al fatihatu, kemudian Al-Qur'anu. Nah, ini alif lam qamariyah, alif lamnya jelas terbaca ya. Al-Ikhlasu, Al-Baqaratu, Al-Ghasyiyatu, Al-Fatihatu, Al-Qur'anu. Nah, itu diantara contoh-contoh Al-Qur'an. Jadi nanti ketika membaca Al-Qur'an jangan sampai keliru kembali ya. Anak-anak yang solih dan solihah, kita lanjut. Berikutnya adalah alif lam syamsiyah. Apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang tidak dibaca dengan jelas karena bertemu salah satu huruf alif lam syamsiyah. Berikut adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah. Ta, sa, dal, za, ra, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Itu adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah. Ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dal, to, zo, ha, lam dan nun. Itu adalah huruf alif lam syamsiyah. Anak-anak yang solih dan solihah di kelas 4. Nah, ini adalah beberapa rangkaian proses terjadinya alif lam syamsiyah ya. Asal kata, kemudian alif lam plus huruf syamsiyah menjadi alif lam syamsiyah. Asal katanya pertama tinun, kedua rahmanun, ketiga salatun, keempat lailun, kelima nasun. Alif lam plus huruf syamsiyah, ta plus al, ra plus al, sod plus al, lam plus al, nun plus al. Kemudian menjadi alif lam syamsiyah. Yang pertama ta plus al, jadi at-tinu, at-tinu, at-tinu. Kemudian ra plus al, ar-rahmanu, ar-rahmanu.
Kemudian shad plus al. As-salatu. As-salatu. Berikutnya lam plus al. Al-lailu. Al-lailu. Dan berikutnya adalah nun plus al. Contoh an-nasu. An-nasu. Nah, ini beberapa rangkaian proses terjadinya alif lam syamsiyah. Beda cara membaca antara al-qamariyah dengan al-syamsiyah. Kalau al-qamariyah tadi contohnya adalah al-kitabu, ya, al-kitabu. Sementara di sini adalah at-tinu, at-tinu. Ya, itu adalah di antara beberapa contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Jadi anak-anak perhatikan, hafalkan setiap masing-masing hurufnya ya. Kita bahas beberapa contoh yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah beberapa contoh alif lam qamariyah. Terdapat di dalam surah Al-Mulk. Perhatikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil mulk. Situ yang tandanya merah, perhatikan. Biyadihil mulk. Itu alif lam qamariyah. Berikutnya ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Perhatikan yang tanda merah. Summa rji'il basar. Ji'il basar, ya. Alif lamnya terbaca. Berikutnya Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Fil ardi, fil ardi, ya, fil ard, terbaca alif lamnya. Kemudian yang terakhir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Ya, itu beberapa contoh alif lam qamariyah. Selanjutnya adalah berikut beberapa contoh alif lam syamsiyah. Ya, kita baca. Yang pertama, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ya, al-ladzi lakumus sam'a. Nah, di situ alif lam syamsiyah. Lanjut, contoh berikutnya adalah wa rabatna ala qulubihim idz qamu faqalu Rabbuna rabbus samawat, ya, Rabbuna rabbus samawat, itu contoh alif lam syamsiyah. Lanjutnya wa ma mana'an nasa an yu'minu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Itu perhatikan
mana'an nas, mana'an nas. Kemudian al-awwalin, al-awwalin. Dan terakhir contoh dari alif lam syamsiyah adalah wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin, dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tarasyamsa, wa tarasyamsa, di situ adalah asyamsa, maka itu adalah alif lam syamsiyah. Dzatasyimal. Nah, dan yang paling penting perlu diingat, yang paling menonjol untuk bisa kita membedakan mana alif lam qamariyah, mana alif lam syamsiyah adalah ada tanda tasydid. Apabila dia alif lam qamariyah maka dia tidak ada tasydid, tapi alif lam syamsiyah ada tasydidnya. Contoh as-samawat, as-samawat ya. Setelahnya itu bertasydid setelah al ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dipelajari, dihafalkan, diingat bagaimana cara menerapkan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Dan yang paling utama dan paling penting adalah sering-sering membaca Al-Quran. Kemudian diteliti, oh ini hukumnya apa? Ini alif lam qamariyah, apakah alif lam syamsiyah? Maka dengan seringnya membaca, dengan seringnya menghafalkan akan mempermudah kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Ya, cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan langsung kepada Ustadz. Untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikerjakan. Cukup pesan Ustadz sering-sering membaca Al-Quran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.